Kembali lagi di channel Imam Spasi Hande. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Female Heroes 2020. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa kopi, tanpa cemilan, tanpa tempe gemul, gedang goreng, kita ke kamar mandi dan kita ke alur ceritanya, cuk. Dan gua bakal putar intronya dulu. Film diawali dengan dua orang wanita yang sedang berada di sebuah ruangan. Dia bernama Min Yung yang merupakan dokter spesial kelamin dan yang satunya bernama Yun Hee. Dia adalah seorang perawat. Yun Hee bekerja di tempatnya Min Yung sebagai asistennya. Pada siang hari ada pria yang datang, dia bernama Du Yun. Ia akan berkonsultasi. Saat sedang berkonsultasi dengan Dr. Min Yun, ia pun terlihat melirik-lirik gunung aktifnya Min Yun sehingga dia rudalnya juga aktif, menjadikan duduknya itu tidak nyaman, cok. Lanjut cerita, ada seorang pria yang duduk di sofa rumahnya bernama Hansu. Dia pun kelihatan lagi gelisah. Kemudian datang seorang wanita. Ia adalah istrinya yang bernama Suhi. Di sini diceritakan Suhi sangat kesal kepada suaminya dikarenakan ketika ia lagi adegan penanaman benih, suaminya selalu cerot duluan. Lemes bray, cok, lemes. Kemudian Sohee menyarankan suaminya untuk pergi ke dokter untuk berkonsultasi terkait dengan masalah rudalnya dan agar bisa diterapi. Kemudian Hansu bersedia pergi ke dokter demi keutuhan keluarga kecilnya itu dan kepuasan bersama. Esok paginya Hansu pergi ke klinik Min Yung untuk berkonsultasi. Si Min Yung pun menanyakan akan keluhan Hansu. Awalnya Hansu terlihat malu untuk menceritakan apa yang ia alami. Tetapi dikarenakan Min Yung biasa menghadapi pasien seperti itu, lalu menyuruh Hansu untuk masuk ke ruangan dan diantar oleh Yun Hee. Setelah duduk di depan, Yun Hee memberikan wadah kepada Hansu. Dan ternyata Hansu disuruh untuk mengeluarkan benih-benih kehidupan di wadah tersebut. Lalu Hansu pun terkejut dan terlihat bingung. Malam harinya Min Yung pun pamit untuk mantok. Kemudian ia menyuruh Yun Hee untuk memeriksa Hansu. Dikarenakan Hansu sudah lama belum keluar dari ruangan tersebut. Setelah Min Yung pulang, Yun Hee masuk ke ruangan untuk melihat Hansu. Dan ternyata Hansu lagi olahraga 5 jari dengan penuh kenikmatan. Pun melakukannya dengan penuh penjiwaan seperti kalian, cek. Ayo ngaku. Lalu Yun Hee menegurnya yang membuat Hansu kaget. Hansu mengatakan bahwa dirinya tidak nyaman di tempat itu untuk mengeluarkan benih-benih kehidupan. Padahal dirinya sudah berusaha sekuat tenaga dan jiwa. Mungkin sampai legend udah kali, cok. Kemudian Yun Hee berinisiatif membantu Hansu untuk mengeluarkan benih-benih kehidupan itu. Kemudian Yun Hee memegang rudalnya Hansu dan langsung gak pakai lama keluar benih-benih itu, cok. Kemudian Yun Hee langsung pergi meninggalkan Hansu sambil membawa wadah yang tadi itu, cok. Lanjut cerita, terlihat seorang pria yang berada di tempat karaoke mantap-mantap. Pria itu memesan wanita untuk menemaninya. Tak lama kemudian wanita itu datang dan ternyata wanita itu adalah Yun Hee. Diceritakan Yun Hee selain bekerja sebagai perawat, ia juga bekerja sebagai wanita pemandu lagu dan pijet plus-plus. Pria itu langsung merayu Yun Hee dikarenakan rudalnya sudah aktif. Mereka pun langsung melakukan ya gitulah. Pada pagi hari terlihat Dr. Min Yung yang berada di ruangannya. Ia terlihat pusing dengan pekerjaannya. Setelah itu Yun Hee datang untuk menemui Dr. Min Yung. Ia berkata bahwa pengambilan benih-benih kepada pasien Hansu telah selesai dan itu juga telah memeriksanya. Min Yung pun menyuruh Yun Hee untuk memanggil Hansu untuk datang ke klinik. Siang hari terlihat Hansu telah datang dan menemui Min Yung.
Min Yung lalu berkata bahwa benih-benih kehidupannya itu sangatlah subur jika digunakan untuk bercocok tanam. Lalu ia menyarankan bahwa Hansu sebaiknya untuk diterapi. Di sini setelah mendengarkan penjelasannya Min Yung, Hansu lalu bersedia untuk diterapi. Kemudian Hansu disuruh untuk menunggu di sebuah ruangan. Setelah duduk di ruangan, Yunhee datang dan ia berkata bahwa dirinya yang akan memberikan terapi dan akan segera melakukannya. Kemudian Yunhee menyuruh Hansu membuka bajunya dan Yunhee juga membuka bajunya. Emang terapi kejantanan kayak gitu ya, kampret, gue juga mau diterapi cowok. Dan terlihat mereka pun sedang ya gitulah, udah tahu sendiri kalian. Setelah selesai, Yunhee melaporkan hasilnya kepada Dr. Min Yung dan ternyata terapinya itu berhasil. Mantap, pintar kali terapi kalian cok. Berenang sambil minum air, pepatah bilang cok kalau itu mah. Esok paginya terlihat Dr. Min Yung yang sedang bersama pasien baru. Ia bernama Kim. Kim ternyata mempunyai keluhan yang sama dengan Hansu. Kemudian Dr. Kim menyarankan bahwa Kim harus langsung diterapi. Kim pun kemudian mau karena demi kesembuhan dirinya. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan. Di situ terlihat bahwa Dr. Min Yung sendiri yang akan memberikan terapi. Setelah di ruangan, Dr. Min Yung langsung membuka jasnya dan menyuruh Kim untuk membuka bajunya juga. Dan setelah itu mereka pun langsung ya gitulah, udah tahu kan kalian. Esok paginya Kim yang sudah terlalu ketagihan kembali lagi ke klinik tersebut. Tetapi Dr. Min Yung sedang keluar. Kemudian Kim menyuruh Yunhee untuk menelponnya jika Dr. Min Yung telah datang. Esok paginya terlihat Do-yoon yang kembali ke klinik tersebut. Terlihat ia sudah siap mentalnya untuk diterapi. Dikarenakan keluhan Do-yoon itu sama dengan pasien-pasien sebelumnya. Do-yoon pun langsung diterapi agar rudalnya itu bisa tahan lama saat bercocok tanam. Do-yoon pun kemudian mau. Ia lalu masuk ke ruangan terapi. Saat sudah berada di ruangan, Do-yoon diterapi oleh Yunhee. Yunhee menggunakan terapi 5 jari. Ketika itu, pikiran Do-yoon melebar kemana-mana, traveling cok. Do-yoon pun langsung berbaring dan mengajak Yunhee ya bercocok tanam karena udah gak kuat imannya mungkin kalau pakai 5 jari doang. Lanjut cerita, terlihat Dr. Min Yung yang baru datang ke klinik. Lalu Dr. Min Yung memuji akan kecantikan keglowingan kayak panci penggorengan milik mukanya Yunhee. Lalu ia menanyakan, debul buatan mana kok mukamu seharian terlihat masih cantik, fresh dan banyak minyaknya, glowing cowok. Tenang cowok, mendengar hal itu Yunhee menjadi malu-malu kucing. Yunhee lalu mengatakan bahwa tadi ada pasien yang mencarinya. Ia meminta untuk diterapi oleh Dr. Min Yung dikarenakan terapi yang diberikan Dr. Min Yung sangat bagus. Wolak-walik koyo goreng tempe cok. Dr. Min Yung lalu menyuruh Yunhee untuk menghubungi pasien tersebut. Dan film pun selesai. Dan di akhir film terlihat Kim dan Dr. Min Yung berada di sebuah ruangan yang sudah bersiap untuk terapi. Dan Dr. Min Yung menyuruh Kim untuk berbaring dan kemudian mereka pun udah tahu kan kalian pasti cok. Oke guys, karena filmnya sudah habis, sekian dan terima kasih. Nah intinya mungkin film ini sih buat hiburan aja ya, jangan dianggap serius. Oke, dan jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe. Karena 1 subscribe, 1 like, 1 share, 1 juta semangat buat gua. Dan gua doain buat kalian yang udah like, share, dan subscribe, semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. See you next time. Bye.